Ribuan peserta menghadiri reuni 212 bertajuk Munajat untuk Kemenangan Palestina dan Keselamatan NKRI di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat sejak Sabtu pagi. Reuni dimulai pukul 3 dini hari, para peserta aksi Munajat Kubro melakukan sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah di lapangan Silang Barat Monas. Berbagai macam atribut bendera Indonesia dan Palestina dibentangkan. Aksi reuni kali ini untuk menyerukan kemerdekaan Palestina. Hadroh ya, Masya Allah, mengumandangkan tentang selawat Rasulullah SAW ya, Masya Allah. Kemudian ada munajat akbar, ada ini yang pidato-pidato ya. Kemudian tadi ada juga ya, mendukung bagaimana kita harus free Palestine. Zolim, jadi untuk utamanya Palestina, free Palestine, save Palestine. Palestina merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aksi Munajat Kubro 212 selesai pukul 9 pagi ditutup dengan pembacaan doa. Sejumlah tokoh hadir diantaranya Wakil Ketua MUI KH Masrudi Suhud, Ketua PA 212 Selamat Ma'rif, Ketua FPI Sobri Lubis, dan sejumlah tokoh 212 seperti Novel Bak Mukmin hingga Menatu Habib Rizik Sihab Hanif Alatas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dua orang tewas dan 5 lainnya terluka akibat bus pariwisata rombongan siswa SMK Bojonegoro menabrak truk di ruas jalan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Seorang warga tewas dan belasan lainnya hilang akibat banjir dan longsor di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda bersama saya. Berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Kebakaran melanda puluhan lapak barang bekas dan bengkel di Durensawit, Jakarta Timur. 13 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas damkar Jakarta Timur berupaya memadamkan api yang menghanguskan puluhan lapak barang bekas dan bengkel di Jalan Inspeksi BKT Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat warga yang membakar sampah sembarangan. Melihat api cepat membesar, warga meminta pertolongan petugas damkar. 36 personil petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Dua orang meninggal dan 5 lainnya terluka saat bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa SMK Bojonegoro menabrak truk di ruas Jalan Gempol, Pasuruan. Diduga supir mengantuk hingga bus hilang kendali. Kondisi bus pariwisata ini ringsek usai menabrak truk pasir di kilometer 786 Tol Gempol Pasuruan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu pagi. Bus yang mengangkut rombongan pelajar SMKN Ngasem Bojonegoro ini dalam perjalanan pulang rekreasi dari Pulau Bali. Diduga supir mengantuk, bus menabrak truk pasir yang berjalan di depannya. Akibatnya supir dan kernet bus meninggal di lokasi kejadian, sementara 5 orang terluka dan dirawat di RSUD Bangil. Sesampainya di TKP, di kilometer 786, jalur Bandung, Tol Gempol Pasuruan, diduga pengemudi kurang hati-hati dan kurang konsentrasi. Kecelakaan ini masih ditangani unit Satlantas Polres Pasuruan, sementara evakuasi truk dan bus telah dilakukan untuk menghindari penumpukan arus lalin. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Bencana longsor dan banjir di desa Simangulampe, Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara mengakibatkan 1 orang tewas, sementara 14 warga hilang masih dalam pencarian petugas. Bencana longsor dan banjir kembali menerjang daerah Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
14 warga dinyatakan hilang dan 1 diantaranya Dian Adelina Boru Lubis, 19 tahun, ditemukan tewas di perairan Danau Toba. Bukan hanya material tanah, batu-batuan besar dari atas tebing menghancurkan sejumlah rumah warga. Petugas BPBD Kabupaten Humbang Hasundutan, TNI Polri, warga masih melakukan pencarian terhadap 14 orang yang hilang. Kejadiannya sekitar jam 9 lewat, sekitar jam 10. Tiba-tiba masyarakat mendengar gemuruh yang sangat besar dan masyarakat berhamburan. Tadi juga ternyata dikirakan itu ada bencana lain, ternyata longsor, batu yang besar datang. Kita nggak berani naik ke atas karena masih tertimbun banyak batu-batu dan lumpur-lumpuran. Apakah ada korban jiwa, Pak? Sampai sekarang yang hilang ada 14 orang yang belum dapat. Material batu dan lumpur dari lereng perbukitan desa Simanggu Lampe hingga kini masih menutupi jalan lintas. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aris Fernando melaporkan. Pemirsa, hari kelima kampanye, Anies Baswedan bersilaturahmi dengan ratusan simpatisan dan relawan se-Tangerang Selatan, Banten. Capres nomor urut 1 tersebut mengajak relawan dan simpatisan tetap solid dan menjaga Pilpres berlangsung kondusif dan demokratis. Anies Baswedan mengajak seluruh pendukung dan relawan untuk melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Karena itu, Capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar meminta pendukung dan relawan bekerja keras dan cerdas agar menang di Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan setiap perubahan harus disertai dengan kewenangan dalam mewujudkan peraturan yang meringankan masyarakat, termasuk mewujudkan kemudahan biaya pendidikan, stabilisasi pangan, hingga jangkauan kesehatan yang merata. Anies dan Muhaimin mengajak masyarakat menggunakan hak pilih secara baik dan bertanggung jawab pada 14 Februari 2024. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersilaturahmi dan memberi makan 7.000 santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Prabowo melakukan kampanye di sejumlah lokasi dalam kunjungannya ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satunya Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kecamatan Manonjaya. Prabowo didampingi sejumlah elit parpol pengusung dan pendukung termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, hingga Rosan Ruslani. Kedatangan Prabowo disambut antusias oleh ribuan santri dan warga di luar lingkungan pesantren. Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan pimpinan Ponpes dan berziarah ke makam pendiri Ponpes. Sebelum sholat zuhur, Prabowo membagikan makan siang kepada 7.000 santri. Pimpinan Ponpes dan para santri mendoakan Prabowo dan Gibran yang bakal maju dalam Pilpres mendatang. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog bersama sejumlah romo, pendeta, dan suster di Keuskupan Agung ND Kabupaten ND NTT. Sementara saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno, Ganjar mengajak rakyat Indonesia menghargai Pancasila dan salah satu perwujudannya adalah menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog bersama sejumlah promo, pendeta, dan suster di Keuskupan Agung ND, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut berdiskusi soal langkah-langkah menjaga persatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Administrator Diosesan Keuskupan Agung ND Romo Yosef Daslan Moang Kabu mengatakan persatuan Indonesia sangat penting dijaga dengan sosok kepemimpinan terbaik dan figur tersebut ada pada duet Ganjar dan Mahfud MD. Ganjar melanjutkan kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno. Ganjar mengajak segenap rakyat Indonesia menghargai Pancasila dan salah satu perwujudannya adalah menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Satu, menjaga integritas itu yang paling penting ya. Kedua, ada pesan dari pastor tadi ya, dari dari para pendeta, dari uskup juga kita mendapatkan suara-suara itu. Satu, kesejahteraan, afirmasi daerah terpinggir, kesehatan, pendidikan, dan di sini wabil khusus ini sudah 2 kali tadi saya mendapatkan masukan selama 2 hari ini, TPPO. Jadi trafficking ini yang harus menjadi perhatian. Ini beberapa masukan dari, kalau boleh saya katakan, belanja persoalan lokal, dan itu muncul. Itu mesti menjadi perhatian kita. Di bangunan rumah berukuran 9 x 12 meter tersebut, Bung Karno pernah menempatinya sejak Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Ganjar menilai tokoh berjuluk Putra Sang Fajar tersebut mampu melahirkan gagasan besar di dalam pengasingannya. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan melaporkan. Ribuan warga menghadiri sholawat Persatuan Indonesia yang digelar MNC Media di Parkir Timur Gor, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu malam. Acara juga dihadiri Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD serta Kiai Haji Said Akil Siraj. Ribuan warga memenuhi Gor Sidoarjo untuk mengikuti sholawat Persatuan Indonesia yang digelar MNC Media dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka datang bersama keluarga dan kerabat untuk mengikuti sholawat Persatuan Indonesia yang juga dihadiri Kiai Haji Said Akil Siraj dan Gus Azmi serta deretan Kiai kondang lainnya. Sholawat Persatuan Indonesia juga dihadiri Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan sejumlah caleg Perindo dari Surabaya dan Sidoarjo serta Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Sesuai tema, sholawat Persatuan Indonesia diharapkan mampu mempersatukan warga dan masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur dalam tiap tahapan pemilu. Warga dan tokoh masyarakat memberikan apresiasi tinggi dengan pelaksanaan sholawat Persatuan Indonesia yang menghadirkan iklim sejuk dan kerukunan jelang pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat Pilpres 2024, namun dalam debat yang akan digelar 5 kali tersebut tidak akan ada debat khusus para calon presiden atau calon wakil presiden seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat pemilihan presiden 2024. Namun debat Pilpres kali ini berbeda dengan Pilpres sebelumnya. KPU mengubah format debat, di mana debat kali ini tidak akan ada debat khusus para calon presiden atau calon wakil presiden. Perubahan format debat KPU pun mengundang kontroversi. Pasalnya berdasarkan UU Pemilu dan PKPU nomor 15 tahun 2023, debat Pilpres digelar dengan 3 kali debat khusus Capres dan 2 kali debat Cawapres. KPU membantah mereka melanggar Undang-Undang Pemilu terkait aturan debat Pilpres. Karena nantinya semua pasangan calon akan hadir bersamaan dalam debat yang digelar sebanyak 5 kali. Nantinya yang membedakan debat khusus Capres dan Cawapres adalah proporsi waktu bicaranya. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyebut berubahnya format debat Capres-Cawapres sebagai akal-akalan KPU. KPU semestinya menjalankan perintah undang-undang perihal pelaksanaan debat yang menampilkan khusus Cawapres. Ketua KPU dan KPU itu tidak berhak untuk mengubah ya format debat tersebut. Debat itu tetap mesti 3 kali untuk Capres, 2 kali untuk Cawapres. Dan kalau Ketua KPU dan KPU ingin mengubah itu, ya, dia harus mengubah undang-undangnya. Ya. Nah, menurut saya dengan pernyataan Ketua KPU yang mengatakan, oke, tetap 5 kali debat, tapi Capres dan Cawapresnya itu hadir bersamaan, ya ini menurut saya satu akal-akalan ya format yang sedang disiapkan ya, sedang dibuat oleh KPU, dan itu tidak boleh kita terima dan tidak bisa kita terima. Nah, KPU boleh mengubah itu kalau undang-undangnya diubah. Sementara itu dengan rencana menghapus debat khusus Cawapres, maka KPU bisa dituduh publik melakukan kejahatan sipil. Karena mendengarkan debat kandidat dalam proses Pilpres adalah hak publik. Jadi kalau kemudian di 2024 ini ada wacana penghapusan agenda debat Cawapres, ini nanti akan berdampak pada beberapa hal. Misalnya KPU bisa saja dituduh oleh publik melakukan kejahatan sipil. Kenapa?
Karena mendengarkan debat kandidat dalam proses pemilihan presiden itu adalah hak publik. Publik tentu tidak mengenali satu persatu dari tokoh-tokoh yang akan diajukan dalam surat suara di pemilu 2024. Sehingga mereka perlu mengenali mereka dari proses kampanye, termasuk juga debat kandidat. Sehingga debat kandidat ini menjadi penting. Debat Pilpres 2024 akan digelar sebanyak 5 kali. Dengan 2 debat pertama akan digelar pada bulan ini dan 3 debat sisanya akan digelar tahun depan. Debat akan mengambil sejumlah tema diantaranya hukum dan HAM, pertahanan dan keamanan, ekonomi, hingga tema energi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Siti Atikoh Supriyanti, istri calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri Musyawarah Nasional ke-9 Gerakan Pramuka sebagai Ketua Kuarda Jawa Tengah yang digelar di Banda Aceh, Aceh. Hadir dalam acara pembukaan, Siti Atikoh terkesan dengan beragam seni budaya khas Aceh yang digelar dalam rangkaian Mukernas Gerakan Pramuka tahun 2023, termasuk tarian khas dan kuliner tradisional Bumi Serambi Mekah. Munas ke-9 Gerakan Pramuka diikuti oleh 33 kuarda dari seluruh Indonesia. Kuarda Jawa Tengah yang dipimpin Siti Atikoh meraih penghargaan sebagai kuarda tergiat 2 regional Jawa. Siti Atikoh mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kuarda Jateng untuk terus meningkatkan pembangunan, khususnya pemberdayaan manusia. Atikoh menekankan pentingnya pembentukan karakter anak bangsa dan keterlibatan anak muda dalam Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka mengasah individu, baik soft skill, life skill, dan jiwa kepemimpinan. Sejumlah rumah warga di Kelurahan Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah rusak berat akibat diterjang banjir. Detik-detik banjir menerjang terekam kamera pengawas. CCTV merekam momen saat banjir menerjang sebuah perumahan di Salatiga, Jawa Tengah. Banjir memenuhi ruas jalan hingga menerjang sejumlah rumah. Akibatnya 4 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat. Tembok sejumlah rumah warga bahkan jebol dan ambruk. Banjir akibat jebolnya bak kontrol air proyek perumahan ketika hujan lebat mengguyur kawasan ini pada Jumat kemarin. Warga yang rumahnya rusak berharap ganti rugi dan perbaikan dari pihak pengembang perumahan. Balai RTV. Oh. Banjir bandang menerjang lokasi wisata sumber mata air di Bojonegoro, Jawa Timur. Beruntung saat kejadian lokasi wisata di kawasan hutan lindung ini sedang sepi pengunjung sehingga tidak ada korban jiwa. Banjir bandang tiba-tiba menerjang kawasan wisata alam yakni sumber mata air Grogolan di kawasan hutan lindung Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Saat kejadian, lokasi wisata alam ini sedang sepi pengunjung sehingga tidak ada korban jiwa. Namun derasnya air membuat sejumlah lapak pedagang maupun pelampung untuk mandi di sungai hanyut terbawa arus. Meski banjir sudah surut, namun air di sungai yang biasanya jernih kini berubah menjadi keruh. Akibat diguyur hujan deras selama 5 jam, tebing setinggi 8 meter di Banjarnegara, Jawa Tengah longsor. Material tanah menimpa 2 rumah warga. Material longsor ini menimpa 1 dari 2 rumah yang tertimbun tebing yang longsor di Desa Blitar, Kecamatan Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur lebih dari 5 jam membuat area ruang keluarga, ruang tamu, dan teras rumah milik Tarmidi terkena material tanah dan batu. Sebelum kejadian sempat terlihat retakan disusul dengan longsoran batu dengan suara gemuruh. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Saya dikasih tahu jalannya udah retak. Ya. Langsung saya mau lihat, belum sampai atas, udah itu tebingnya udah rontok, Mas. Warga belum bisa melakukan evakuasi material karena kondisi tanah yang masih labil. Guna mengantisipasi longsor susulan, saat ini area tebing ditutup menggunakan terpal.
BPBD mengimbau bagi warga yang tinggal di bawah tebing agar lebih waspada karena 75% wilayah Banjarnegara merupakan daerah rawan pergerakan tanah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Ribuan kendaraan antik memadati jalanan kota metro Provinsi Lampung. Para pengendara dari komunitas motor antik tersebut berkonvoi keliling kota metro tak hanya untuk melestarikan motor antik, namun juga mendukung pariwisata di kota metro. Deretan motor antik memenuhi jalanan kota metro Provinsi Lampung. Para pengendara motor antik ini adalah peserta Jambore Nasional Komunitas Motor Antik Klub Indonesia atau MACI yang ke-28 yang digelar pada November lalu. Para penggemar motor dan mobil antik ini berkumpul di lapangan Tejosari, Metro Timur, tempat acara Jambore Nasional dipusatkan. Para penggemar datang dengan berbagai merek motor dan mobil antik seperti Harley Davidson, Vespa, hingga Triumph. Serta berbagai merek motor keluaran Eropa, Amerika, hingga Jepang, keluaran tahun 1920-an hingga 1960-an. Contoh ini? Iya. Baru sampai hari ini ya? Ya, sampai di sini mencoba untuk memperkenalkan kota metro secara nasional, dan kita juga rangkul UMKM dan masyarakat sekitar supaya mereka dapat berdaya dan mendapatkan feedbacknya juga, tidak hanya kebisingannya saja. Seperti itu. Dan mungkin juga kita disupport pemerintah kota metro untuk mensupport mereka dalam mempromosikan pariwisata di kota metro. Acara Jambore Nasional ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh anggota klub pecinta motor antik dari seluruh Indonesia, tapi juga sebagai wadah untuk melestarikan motor-motor antik. Acara rutin digelar setiap tahunnya dan sudah 3 kali digelar di Provinsi Lampung. Diharapkan acara ini bisa melestarikan kendaraan antik sekaligus promosikan pariwisata di kota metro. Dari kota metro Lampung, Ferry Syahputra melaporkan. Keanekaragaman wisata budaya hingga kuliner Jepang menjadi daya tarik bagi setiap wisatawan. Salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali menghadirkan event yang mengangkat keunikan negeri matahari terbit melalui festival Moshi Moshi 3 Days of Japan Festival. Moshi Moshi 3 Days of Japan Festival kembali hadir di area Downtown Walk Sumarekon Mall Bekasi untuk menyapa warga Kota Bekasi dan sekitarnya dengan menghadirkan keseruan bernuansa Jepang. Pengunjung dimanjakan keseruan berbagai kegiatan serta merasakan nuansa dan keunikan budaya Jepang yang dihadirkan melalui Arts Performance, Matsuri Parade, Bazar, cosplay live action, hingga sejumlah kompetisi penuansa negeri matahari terbit. Event ini menjadi tempat berkumpul dan bertemunya para penggemar kebudayaan Jepang serta menikmati bazar kuliner dan aksesoris bertema Jepang. Harapan aku sih sering-seringnya bikin event ini, soalnya event Jepangan ini tuh maksudnya tempat kita para wibu berkumpul gitu loh. Menurut aku untuk eventnya mohon gue starnya diperluas lagi karena gue starnya cuman menurut aku kurang terkenal juga, dan kumohon semoga ada Yoasobi di sini. Pengunjung bebas menikmati tanpa perlu membayar tiket masuk. Pengunjung bebas menjelajah area acara dan berburu beragam kuliner serta pernak-pernik menarik ala Jepang hingga 3 Desember 2023. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Stephen Patinama dan Dendi Bernadi melaporkan. Platform streaming audio terkemuka merilis perjalanan mendengarkan konten dalam Web 2023. Web tahun ini hadir dengan sejumlah fitur interaktif teranyar untuk memeriahkan napak tilas perjalanan mendengarkan konten audio.
Spotify menghadirkan secara langsung perdana Spotify Red Live Indonesia 2023 untuk merayakan kreator Indonesia dan internasional, serta bagaimana para pendengar di Indonesia menikmati karya-karya mereka. Kemeriahan acara dihadiri sejumlah artis papan atas Indonesia. Berbagai karya kreator diumumkan lewat kategori teratas lewat lagu, artis, dan podcast berbagai genre yang diputar di Spotify dan didengarkan oleh lebih dari 547 juta pendengar di seluruh dunia. Yeah, for the first time ever, we're celebrating Wrapped Live with a broadcast show. So this is the first ever, and we couldn't be more happy than to have it in Indonesia. And we're going to celebrate the biggest artists of the year with some live performances and some good surprises. So I'm excited for it. Yang pasti ini benar-benar malam yang kita tunggu-tunggu karena untuk pertama kalinya Wrap akan ada live di TV di mana kita akan memberikan penghargaan kepada artis dan podcaster Indonesia yang banyak didengarkan di tahun 2023 ini. Jadi akan banyak kejutan mengenai siapa aja top artis yang paling banyak didengar tahun ini. Menariknya, Spotify Red bisa digunakan oleh pengunjung. Pengguna Spotify bisa mengakses melalui aplikasi mobile di Android, iOS, bahkan bisa di situs web mulai 29 November lalu. Dari Jakarta, Naomi Iren dan Sadu Santoso melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa.